Shalom teman-teman Yud. Shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Luar biasa. Ya teman-teman, kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang dengan penuh kerinduan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita sore hari ini. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini Tuhan. Kalau Tuhan kasih kami kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Mari Engkau yang ikut campur tangan dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biar setiap ibadah kami Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Teman-teman semua yang mendengarkan di rumah Tuhan, Tuhan berkati juga lewat ibadah ini. Kita mau bilang, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pun.
senantiasa memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Engkau Allah yang agung. Mari teman-teman kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kita menyanyi pujian bagi Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi dengan iman katakan, nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Kau, ku agungkan Shalom anak muda, ketemu lagi dengan saya di sini dalam ibadah Youth GBI Soleh Ali dengan judul He Knows Part 2. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang kedua ini. Semoga hari ini pertanyaannya semua bisa dijawab dengan baik dengan waktu yang tepat. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Supaya sekali lagi biar Tuhan Allah atau Tuhan Yesus Kristus kita yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan 2 minggu berlalu kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau dulu Engkau menyertai kami hari ini bahkan esok sampai selamanya penyertaan-Mu itu tetap sempurna buat kami. Hari ini kami akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya biar sekali lagi Tuhan semua jawaban hanya berasal dari Tuhan. Beri pengertian, beri hikmat sehingga semuanya hanya berasal dari Tuhan dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang terbaik yang daripada Engkau. Pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, hingga semuanya
berjalan seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk ingat-ingat yang kemarin lagi, ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab. Pertanyaan pertama adalah, pantas atau tidak pantas gak kita melayani di saat kita sedang ada masalah? Oke, jawabannya adalah pantas atau tidak pantas itu Tuhan yang nilai. Jadi ayo jalankan tanggung jawabmu dengan benar sehingga kamu tahu mana yang namanya tanggung jawab. Ya, yang kedua, bagaimana cara mengendalikan diri dari keinginan daging? Pikirkan hal yang positif. Ingat bahwa yang namanya sebab akibat itu ada. Dan yang ketiga, umur berapa kita boleh pacaran? Nah, itu jawabannya adalah jawabannya adalah pertanyaan lagi, yaitu apa tujuanmu pacaran, ya? Yang penting adalah kamu harus PDKT. PDKT ke semua orang, bukan. PDKT itu adalah singkatan. Singkatannya adalah pastikan dia kehendak Tuhan, ya. Itu PDKT, bukan pendekatan kemana-mana, enggak. PDKT artinya pastikan dia kehendak Tuhan, gitu ya. Oke, yang keempat, kita mulai yang keempat ya, yang sekarang. Bagaimana caranya supaya kita jangan sampai menduakan Tuhan? Seperti sayang terhadap sesuatu kayak mungkin hobi, terus pacar, apalagi yang mungkin baru ketemu pacar nih ya. Terus atau macam-macam lah. Terus anak muda kan tingkat emosionalnya dan egoisnya cukup tinggi. Jadi gimana caranya supaya kita jangan menduakan Tuhan? Sebenarnya bukan anak muda aja ya, orang-orang tua juga, anak kecil mungkin banyak yang bisa menduakan Tuhan. Mungkin dari kecil kita udah punya hobi, mungkin dari kecil juga kita udah punya kesukaan sendiri sampai lupa yang namanya berdoa, lupa ketemu Tuhan. Tapi jawaban yang paling singkat adalah gini, bagaimana caranya supaya kita tidak menduakan Tuhan? Cuma satu, apa? Cintai Tuhan. Kalau kamu sudah mencintai Tuhan, kamu gak akan menduakan dia. Sama kayak kamu punya pacar. Kalau kamu punya pacar, cuma dia doang. Mungkin gak pacarmu tuh ngajakmu pergi. Terus ada temenmu nih, terus temenmu bilang, main sama gue yuk. Ya deh, gue pilih sama lu. Ya gak mungkin. Pasti kamu akan menomorsatukan dia. Gitu juga dengan hobi. Kalau kamu sudah sangat mencintai hobimu, maka permainan yang lain atau teman-teman yang lain itu akan dilupakan. Jadi simpel, jawabannya adalah cintai Tuhan. Kalau kamu sudah mencintai Tuhan, yang lain meminggir. Nomor 2, seperti ada yang firman Tuhan berkata di Matius 22 ayat 37, kita baca ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini satu ayat kalau mau dikupas itu bisa 1 hari. Tapi intinya adalah segenap hati. Segenap hati berarti gak boleh sama, hatimu tuh harus sama Tuhan. Segenap jiwa, jiwamu tuh seluruh tubuhmu tuh seluruh jiwa dan pikiranmu tuh sama Tuhan. Dan segenap akal budimu yang kamu pikirin cuma Tuhan. Nah itu, jadi jawabannya adalah cintai Tuhan. Jadi kalau kamu udah mulai menduakan Tuhan, ya kamu berarti sudah tidak mencintai Tuhan. Simpel ya? Simpel sih, tapi ngelakuinnya agak susah. Tapi kalau kamu mencintai Tuhanmu, maka yang lain tuh pasti pinggir. Ya. Yang kelima, gimana caranya supaya nggak lupa bersyukur? Nah ini sama, jawabannya simpel juga, tahan napas. Coba deh kamu tahan napas 5 menit. Gak usah 5 menit, 2 menit. Kalau kamu masih bernapas, kamu tidak bersyukur. Wah itu namanya keterlaluan kali ya. Karena apa? Nafas aja kamu gratis. Siapa yang kasih? Tuhan. Jadi kalau kamu udah mulai lupa ngucap syukur, tahan aja napasmu. Kenapa? Ada lagi ayatnya. Ya kita baca nih. Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Sekali lagi Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. 18 bilang begini.
Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu atau kepada Tuhan. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tuh, jadi orang mati yang tidak mengucap syukur. Kalau engkau masih hidup, kau tidak akan pernah lupa untuk mengucap syukur. Bahkan setiap desahan napasmu itu adalah ucapan syukur harusnya. Yang ke-19 dia bilang gini, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu atau kepada Tuhan. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya, yang ke-18 dia bilang bahwa dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Yang ke-9 bilang orang yang hidup dialah yang mengucap syukur. So, kamu masih hidup, jangan pernah lupa mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kesaksian sedikit bahwa gini, banyak orang akan mengucap syukur saat dapat sesuatu, mendapatkan sesuatu. Padahal setiap hari yang tadi saya bilang, setiap hembusan napas, setiap desahan napas kita itu kan pemberian Tuhan. Percuma kamu punya apapun, kalau kamu udah gak bernafas, apa yang mau disyukuri? Kesaksiannya adalah suami saya. Suami saya itu habis sakit. Sakitnya itu sesuatu yang tidak kita pikirkan selama ini. Gak ada gejalanya dan lain-lain. Tapi detik dimana harus kayaknya kok di hati ini gak enak ya. Harus dicek. Pas dicek dikasih tahulah penyakit yang menurut saya itu cukup mengagetkan. Mengagetkan dan mengkhawatirkan. Itu takut sih. Setelah dirawat, saya jagain itu baru saya bisa lihat, Tuhan terima kasih ya buat kesehatan yang selama ini Tuhan kasih. Di keadaan seperti itu saya mana ngucap syukur, kenapa? Karena jadi intinya adalah gini, dia itu kena hipertensi, tensi tinggi banget, 210/140. Setiap orang yang dengar lalu bilang, Kitty tinggi banget, gak kenapa-napa ya? Enggak kenapa-napa emang, karena kami itu datang ke dokter karena merasa gak enak badan aja. Tapi pas di tensi 210/140 dan kalau orang-orang bilang itu bisa stroke lah, bisa jantung lah, bla bla bla, banyak banget. Tapi Tuhan itu ajaib. Dalam hal seperti itu bisa ngucap syukur, bisa. Kenapa harus hal-hal besar, hal-hal kecil juga sebenarnya bisa. Ada lagi kesaksiannya yang lebih ajaib sih sebenarnya. Habis saya mau ingetin ini. Jangan pernah lupa mengucap syukur. Karena hembusan napasmu, tarik, 2 tarik. Itu ucapan syukur. Kalau kamu punya semuanya tanpa tadi ya, kalau kamu sudah tidak bernafas, ya buat apa? Ya, hanya orang mati yang tidak bisa mengucap syukur. Tapi orang-orang yang hidup, dia akan selalu mengucap syukur. Ya. Ke-6. Oke, ini cara awal pendekatan untuk keluarga atau teman yang belum kenal Tuhan. Ini pendekatannya apa nih? Apakah jadi pasangan hidup kah ataukah cuma teman? Itu akan berbeda ya. Tapi pastinya gini, pendekatan dengan keluarga manapun, agama apapun, dari ras manapun, dia itu akan lihat yang namanya sikap. Ya, yang namanya sikap. Jadilah saksi Tuhan lewat perbuatanmu, lewat sikapmu. Contohnya gini, kamu ke rumah orang, jangan lihat ada orang tuanya senyum-senyum aja atau selonong boy. Tapi di mana kamu masuk ke dalam rumah bisa bilang hanya dengan salam. Salam itu penting banget ya. Salam tuh bukan hanya salaman ya, tapi malam tante, siang tante, apa kabar. Kayaknya basa-basi tapi enggak. Itu tuh orang tuh senang kalau yang namanya ditegur. Jadi enggak perlu bilang, tante terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lah gubrak, kamu bisa pergi mungkin kalau yang berbeda agama. Tapi kalau dengan sikapmu yang manis, yang baik, yang ramah, sopan, orang tuh akan cari kok, ini anak kok sopan banget ya. Dari situ orang akan lihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Jadi cara mudahnya adalah jadi saksi Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah lakumu. Nanti lama-lama dia akan tahu ada Tuhan dalam hidupmu, ya. Jadi langkah mudahnya adalah beri salam, hormat, sopan, jadi berkatlah buat keluarga itu,
Gitu ya. Ketujuh, gimana supaya kita bisa tetap positif di tengah masalah yang sedang dihadapi? Ada pernah tahu ya bahwa selalu ada yang bilang gini, ingat selalu ada pelangi setelah badai. Iya. Itu positifnya gini, kenapa Tuhan ya aku kok dapat masalah ini? Kenapa berat banget sih masalah ini? Satu, ada yang quote yang bilang gini, jika masalahmu terasa berat, itu artinya kamu lebih kuat dari yang lain. So, tetaplah semangat. Keren ya? Mungkin biasa aja, tapi kalau diulang-ulang, jika masalahmu terasa berat, itu artinya kamu lebih kuat dari yang lain. So, tetaplah semangat. Ya, aku pikir itu benar ya. Kalau kita lihat di 1 Korintus 10, kita baca lagi. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ingat ya. Pada waktu kamu dicobai, bukan Tuhan yang cobai ya, iblis, tapi Tuhan memperbolehkan gitu kita dicobai, tapi itu bukan dari Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ia itu Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Keren ya? Jadi Tuhan bilang, ini Tuhan yang janji loh. Kalau Tuhan yang janji, dia pasti menepati. Dia bilang, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi gimana kita tetap positif? Ingat aja janji Tuhan. Oh iya ya, Tuhan bilang dia akan beri jalan keluar. Itu firman Tuhan. Orang bisa gak bilang yang lain? Bisa, dia bilang gini, jika masalahmu terasa berat, itu karena kamu lebih kuat dari yang lain. So semangatlah, itu manusia yang bilang. Firman Tuhan bilang, manusia bilang, tinggal kamu jalanin. Positif. Positifnya apa? Ingat janjinya Tuhan. Bahwa ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Setelah badai pasti ada pelangi. Ya. Jadi tetap positifnya apa? Itu, ingat firman Tuhan. Yang ke-8, penat di rumah. Bagaimana caranya agar tetap produktif di masa pandemi? Mungkin bisa bagi tips. Oke. Kalau saya tipsnya, karena saya baru pindah rumah, jadi saya tuh enggak suka nanam sebenarnya. Tapi karena pandemi ini, ya saya banyak nanam. Bahkan dari tanaman itu banyak orang-orang karena saya suka ngepost, teman-teman bilang, gue punya tanaman nih, lu mau enggak? Wah, dengan senang hati gitu, tapi ya ongkirnya yang bayar, ya gak apa-apa, yang penting tanamannya gak bayar gitu. Kan lumayan mahal sekarang tanaman. Cari kesibukan yang mungkin sebenarnya kamu itu oke di situ. Ada satu selebriti, saya lagi nonton, gak sengaja nonton, dia gini. Dia itu punya usaha, tapi karena pandemi ini usahanya gak jalan, bahkan tutup karena garment ya, pakaian. Jadi ya gak ada juga yang semuanya toko tutup. Akhirnya bingung nih, sedangkan dia sedang hamil besar gitu. Lagi bingung kenapa duit gak masuk, tapi udah mau melahirkan, gak punya uang. Terus gimana ya? Suatu hari dia itu kepengen banget makan kebab katanya. Dia pengen makan kebab, cari di online gak ada. Cari-cari di apa ya, mungkin gak ngerti dia cari, gak boleh keluar juga. Dia lihat-lihat di online gitu gak ada. Akhirnya si sang suami membuat sendiri dengan caranya dia, dengan beli-beli bahan yang ada. Enak katanya. Nah dia post lagi tuh. Dia post kebabnya dengan cara ya sesederhananya dia dan laku. Keren ya. Maksudnya gini, banyak hal tuh yang kita gak sadarin karena kita sibuk dengan kegiatan di luar. Tapi mungkin dengan pandemi ini kita jadi lebih banyak berdiam diri, ngasah apa yang kita bisa. Sebenarnya kalian tuh punya hal yang luar biasa, kayak saya di tanaman. Saya pikir saya kalau nanam tanaman tuh dalam beberapa hari mati itu tanaman. Serem juga ya. Tapi setelah dicoba lagi, udah tahu, pakainya ini, cari lagi di YouTube. Kok kenapa ya kalau saya nanam
bukannya tumbuh gitu mati. Terus kalau nggak kering, oh harus begini, harus begini. Jadi cari tahu. Jadi biar kamunya nggak penat atau biar nggak bosen, cari tahu sesuatu. Karena semuanya udah ada di gadget ya. Cari tahu di YouTube tuh ada semua. Kira-kira apa yang kamu bisa. Tapi kalau diem aja ya nggak bisa. Ya itu Ci, maunya gimana? Ya kamu bisa masak. Mungkin kamu bisa jual lewat masakan. Tanaman, menggambar, foto, apapun itu. Coba cari tahu kamu itu oke-nya di mana, ya. Intinya gini, apapun yang kamu perbuat, cari hal-hal yang benar-benar menyenangkan. Saya punya anak remaja dulu di tempat ini, ada satu namanya Tony. Dia itu suka yang namanya bikin tanaman-tanaman juga. Nah karena saya post, jadi dia juga yang udah lama gak ketemu, jadi ketemu waktu itu. Jadi soal ngomongin tanaman, sekarang sudah beralih lagi ke dia bikin kolam ikan dari pot. Jadi dua nih, kolam ikannya dapet, tanamannya dapet. Keren ya, dia tuh hobi banget. Dia bikin secantik mungkin, dia post, akhirnya saya pesen dan banyak yang mesen sekarang. Karena apa? Hobi yang dibayar itu menyenangkan. Ya, hobi yang dibayar itu menyenangkan. Jadi harus cari tahu. Ah itu mah dia Ci, aku enggak. Iya cari tahu. Setiap kita pasti Tuhan kasih kelebihan atau talent apapun yang bisa kamu kembangkan sehingga itu jadi berfaedah. Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi intinya gini, apapun pertanyaanmu, kamu punya yang namanya kunci jawaban. Yaitu apa? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan, datang sama Tuhan, kenali Tuhan. Dan yang penting adalah sering ngobrol sama Tuhan. Kalau kemarin saya pernah ceritain ya tentang teman saya, dia tuh bilang gimana caranya bisa dengar suaranya Tuhan. Aku tuh ya nggak bisa dengar langsung gitu. Caranya adalah ya yang tadi, kamu sering ngobrol, minta tanda sama Tuhan. Teman saya itu minta tandanya ya agak gawat sih, rupanya dia minta harus di awan. Awannya tuh harus bentuk love. Tapi Tuhan tuh buat banyak cara, bisa loh. Bisa. Karena apa? He knows. Dia tahu dengan cara yang beda. Nanti teman-teman juga punya, Tuhan aku mau dong yang kayak gini, Tuhan aku mau dong yang kayak gini. Cari tahu yang kamu tuh di hatimu tuh kliknya kayak gimana. Kalau saya tuh pernah, kalau saya tuh seneng banget lihat yang namanya pelangi. Seneng banget. Pokoknya kalau setiap lihat pelangi saya akan selalu bilang, oh, ingetin Tuhan, Tuhan kau tuh janji gini, ini langsung bilang kayak gitu. Suatu hari ada satu masalah yang saya tuh merasa, wah gak ngerti lagi nih caranya gimana nih. Itu masalah pekerjaan, gak tahu lagi gimana caranya nih. Sampai waktu saya mau pergi ke satu tempat dengan anak-anak dan suami saya ingat masalah itu, terus saya teriak di dalam mobil, gitu teriak. Ya suami saya kaget, ya anak-anak juga kaget. Udah gak tahu lagi nih gimana gitu, saking bingungnya gak tahu lagi nih gimana. Ya tahu ya suami saya tahu masalah saya, tapi ya dia juga gak bisa terlalu banyak kasih jalan keluar. Tapi tiba-tiba tuh ya anak saya namanya Farel itu bisa bilang gini, Mah di depan ada pelangi kata dia. Saya juga bingung pelangi, ini siang bolong, sore lah itu jam 3 sampai jam 4, siang bolong, gak ada hujan, gak ada badai, gak ada apapun, terang dan sedikit macet. Karena saya ke arah BSD, jadi udah sedikit macet. Pelangi iya, saya lihat dari itu kata dia, saya lihat dan itu gak besar ya, kecil tapi memang jelas. Iya benar gitu, saking senangnya saya mau saya lihat dulu keluar dari jendela mobil, terus saya mau foto. Saya ambil handphone saya, pas saya mau foto pelangi udah gak ada. Udah gak ada. Tapi saya tuh bilang, Tuhan makasih ya. Tuhan ingetin bahwa pelangi itu kan janjinya Tuhan ya artinya. Tuhan tuh mau bilang, janjiku tuh selalu ada sama kamu. Dari itu saya bilang oke, saya jalanin gitu. Jadi ada satu, jadi kayak jabatan gitu yang dikasih ke saya dan saya bilang saya kayaknya gak bisa gitu. Tapi mau gak mau harus. Tapi saya bilang saya nggak bisa selalu ngebilang kayak gitu. Tapi setelah saya lihat pelangi itu saya bilang oke, Tuhan. Tuhan tuh keren banget loh. Jadi teman-teman atau adik, ya teman-teman deh, cari tahu gimana caranya supaya hatimu itu bisa lekat sama Tuhan tuh caranya apa. Gimana supaya kamu tuh bisa
dengar suara Tuhannya tuh kayak apa. Gak langsung, hey jawabannya ini, ya gak gitu. Minta tanda yang apa yang mungkin sepertinya mustahil. Ya, terakhir ayatnya adalah Yeremia 29 ayat 11. Semuanya kita dasarnya adalah firman ya. Supaya kalian tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, landasannya adalah firman Tuhan dan Tuhan paling tahu jawaban yang terbaik. Oke, Yeremia 29 ayat 11 kayaknya semuanya banyak yang tahu deh ini. Sebab aku atau Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kamu, saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai aku, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu aja untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kalian. Balik lagi harus tanya sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Sering-seringlah kau berkomunikasi dengannya sampai engkau mendengar suaranya dengan cara banyak hal. Caranya banyak hal apa? Ya lewat yang tadi, lewat alam, lewat temanmu, lewat firman yang disampaikan. Satu lagi kesaksian untuk nutup gini. Balik lagi ke sakitnya suami saya ya. Saya lagi bersyukur banget sama Tuhan dikasih sakit itu. Loh kok bersyukur? Ya diizinkan untuk penyakit itu ada. Kenapa? Semakin ngerti bahwa Tuhan tuh ajaib. Jadi karena sakit itu ada satu hal lagi yang kami tuh harus menunggu selama 21 hari untuk memastikan apakah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya terhadap penyakit ini. Ya, 21 hari dalam hatiku gini, Tuhan 21 hari itu bisa banyak hal bisa terjadi dan itu menakutkan aku gitu. Aku takut gitu. Aku takut Tuhan gimana. Tapi Tuhan tuh bicara dalam hatiku dibilang gini, nah dalam 21 hari aku bisa melakukan banyak hal. Dalam 21 hari aku bisa melakukan banyak hal. Aku bilang, iya aku tahu kok Tuhan, jangankan 21 hari, 21 detik aja Tuhan bisa. Tapi gimana dengan 21 hari aku tuh harus nungguin 21 hari untuk mastiin ini sakitnya gimana dan aku tuh takut. Ya Tuhan gak jawab apa-apa. Itu hanya berselang beberapa menit di dalam perjalanan, lewatlah pemulung. Pemulung itu kan biasa bawa gerobak dengan keluarganya. Dan kamu tahu di gerobak pemulung itu tuh gerobaknya tuh jelek banget gitu. Tapi tulisannya putih bersih, enggak kotor gitu. Tulisannya tahu apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tuh lagi dalam hati berkecamuk 21 hari saya harus gimana Tuhan. Iya aku percaya sih Tuhan tapi gimana aku takut. Dan Tuhan tuh bisa ngomong lewat pemulung itu di gerobaknya. Dia bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tuh ya sampai mau nangis, saya bilang Tuhan kau tuh memang ya kalau mau ngomong banyak banget caranya. Dan sekarang 21 hari sudah berlalu dan Tuhan tuh bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena waktu kami cek terakhir kemarin penyakitnya itu sudah gak ada. Bayangin ya, ajaib ya, ajaib banget Tuhan. 21 hari Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Kemarin tuh dengan deg-degan kami datang ke dokter, tanya lagi sakitnya masih ada. Dokternya bilang, wah udah gak ada nih. Ini udah bagus nih, ininya udah bagus semuanya. Obatnya gimana? Gak usah. Nanti kita cek lagi aja 3 bulan lagi ya. Gak usah, bukannya sekali sebulan aja dokter biar tahu. Enggak, kamu ini sehat kok, ini bagus. Kami tuh cuma bisa bilang, ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, firman Tuhan itu sama. Hanya tinggal bagaimana engkau mengenal dia. Karena dia He knows. Dia paling tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Ngobrol sama Tuhan, cari tahu, maka engkau akan tahu apa yang dia mau. Amin. Yes, amin. Sharing kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Cari terus Tuhan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kamu harus lebih peka. Anak-anak muda harus dengar sama suara Tuhan. Karena hidup masih panjang banget ke depan.
Ya, yuk kita berdoa. Tak habis-habisnya rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami punya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib, bukan di saat kami mendapatkan sesuatu saja Tuhan, tapi biar dalam segala hal kami mau berkata, kami mengucap syukur karena kami punya Engkau. Biar lewat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah ada di sore hari ini Tuhan, mengingatkan kami lagi kalau kami punya Tuhan di atas segalanya yang bisa menjawab setiap kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan yang sangat dekat, lebih dekat daripada pakaian yang kami pakai. Tuhan yang mau kami temui kapanpun. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda di GB Soleali. Berkati mereka dengan berkat yang besar daripada Engkau. Cita-cita, masa depan, kerinduan, doa, pasangan hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Itu ada di tangan-Mu. Tinggal mereka cari Tuhan, maka mereka akan mendapatkan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka buat, Engkau buat berhasil. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa and God bless you. Bye.